Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Umia Azhara, NIM 200 113 5027, jurusan Ilmu Administrasi Negara, kelas Komunikasi dalam Organisasi B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, proses dan modal advokasi. Yang pertama yaitu pengertian advokasi. Apa sih advokasi ini, teman-teman? Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada suatu pembelaan, memberi dukungan, atau sebuah rekomendasi berupa dukungan yang aktif. Advokasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai macam pola komunikasi yang persuasif. Jadi kata advokasi ini sering dikaitkan dengan lembaga bantuan hukum yang di dalamnya melibatkan seorang advokat. Sedangkan advokat ini apa sih, teman-teman? Advokat ini adalah ahli hukum yang berwenang untuk melakukan advokasi atau biasanya juga kita kenal dengan seorang pengacara. Advokasi merupakan aksi yang strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan. Jadi pada akhirnya advokasi ini bertujuan untuk mengupayakan solusi bagi suatu masalah melalui penegakan dan penerapan kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut. Secara sempit, definisi advokasi adalah kegiatan pembelaan hukum atau litigasi yang dilakukan oleh seorang pengacara dan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di sebuah atau di suatu pengadilan. Advokasi ini juga melibatkan berbagai strategi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan baik di tingkat lokal, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selanjutnya yaitu yang kedua, proses atau langkah-langkah dasar advokasi. Proses atau langkah-langkah advokasi ini yang pertama yaitu tentukan isu strategis dari sebuah masalah. Advokasi ini harus memiliki fokus yang jelas. Akan sangat sulit jika advokasi ini memiliki fokus yang tidak jelas atau fokus masalah yang tidak memiliki skala prioritas. Contohnya nih, untuk masalah kesejahteraan petani, para serikat tani di suatu desa menuntut menurunkan harga pupuk pada pemerintah. Karena dengan tingginya harga pupuk ini, maka para petani akan membeli pupuk ini secara sedikit. Hal ini akan berakibat buruk, yaitu kesuburan pada padi akan berkurang. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data adalah elemen yang sangat penting karena data diyakini adalah sebuah fakta yang nyata. Data yang diperoleh pun harus menunjukkan komparasi atau perbandingan angka dari tahun ke tahun. Contohnya nih, Serikat Tani ini menunjukkan data bahwa dalam 5 terakhir ini harga pupuk itu selalu naik setiap tahunnya. Ya, setelah itu tunjukkan juga angka konsumsi pupuk petani itu dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu buatlah sekutu dengan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Sekutu atau aliansi adalah elemen advokasi yang mampu menambah sumber daya massa dari advokasi. Tidak bisa dipungkiri juga massa yang banyak akan membuat media ini tertarik untuk meliput. Massa yang banyak setidaknya juga akan membuat gentar suatu lawan. Selanjutnya yaitu lemparkan isu dan kampanye massa. Melemparkan isu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu satu aksi pencerdasan. Yang kedua yaitu membuat press conference di media massa. Dan yang ketiga yaitu menyebarkan selebaran yang berisi tuntutan tentang advokasi. Hal ini adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk melemparkan isu ke seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu lobby dan pendekatan dengan pengambilan keputusan. Setelah power massa sudah sangat masif dalam penyebaran isu, maka sudah saatnya bangun komunikasi dengan pengambilan keputusan di pemerintah atau di sebuah perusahaan. Komunikasi yang bersifat politis ini diharapkan dapat merubah sistem atau suatu kebijakan yang pada akhir dapat menuntaskan tujuan advokasi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kontak media massa. Selalu jaga komunikasi yang baik dengan suatu media massa karena media massa ini adalah sebuah kunci utama bagi advokasi untuk dapat diinformasikan secara mengakar kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu demonstrasi.
Demo adalah jalan terakhir dari sebuah advokasi yang tidak juga dapat merubah kebijakan. Seperti yang dikatakan di atas, dengan kekuatan massa yang banyak, maka media tidak akan segan-segan untuk meliput dan saling mengambil keputusan. Secara tidak langsung akan sedikit gentar, hal ini akan sedikit gentar. Ini adalah sebuah hukum alam. Yang selanjutnya yaitu lakukan evaluasi. Advokasi ini tidak selalu berhasil merubah suatu kebijakan. Jadi jika gagal dalam advokasi, maka lakukanlah evaluasi untuk menentukan langkah apa lagi yang akan diambil untuk merubah kebijakan selanjutnya. Jika advokasi berhasil, tetap lakukan evaluasi ini, karena sesungguhnya evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk membahas sebuah kekalahan, tetapi juga untuk menjaga suhu kemenangan suatu advokasi. Selanjutnya yaitu modal-modal advokasi. Modal-modal advokasi yang pertama yaitu advokasi litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan. Jadi dari hukum dulu baru ke pengadilan. Yang pertama yaitu legal standing dan yang kedua yaitu class action. Legal standing ini adalah tuntutan hukum di pengadilan yang dilakukan oleh orang atau perorangan ataupun kelompok atau suatu organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik tanpa harus didasarkan adanya kepentingan hukum dari tuntutan tersebut, dan tanpa harus merupakan penderita ataupun adanya kuasa hukum dari mereka yang menjadi penderita. Selanjutnya itu class action ini dilakukan untuk tuntutan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu. Yang kedua yaitu advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih politis, antara lain yaitu advokasi kebijakan, advokasi media, dan mobilisasi massa. Yang ketiga yaitu jenis-jenis advokasi. Yang pertama ada advokasi ketika dikaitkan dengan tingkat masalah yang dihadapi dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu advokasi diri. Advokasi diri ini apa sih? Advokasi diri ini yaitu advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan sangat privasi. Misalnya nih, ketika mahasiswa tiba-tiba diskorsing oleh universitas tanpa tahu kejelasan, maka advokasi yang dilakukan adalah untuk menemukan kejelasan atau klarifikasi di coursing ini dari suatu universitas tersebut. Yang kedua yaitu advokasi kasus. Advokasi kasus dilakukan sebagai proses konseling Yang ketiga yaitu jenis-jenis advokasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis advokasi. Advokasi ketika dikaitkan dengan tingkat masalah yang dihadapi dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama advokasi diri. Apa sih advokasi diri ini? Advokasi diri yaitu advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan sangat pribadi. Misalnya nih, ketika seorang mahasiswa tiba-tiba diskorsing oleh suatu universitas tanpa kejelasan, maka advokasi yang dilakukan adalah untuk menemukan kejelasan atau klarifikasi di universitas tersebut. Yang kedua yaitu advokasi kasus. Advokasi kasus dilakukan sebagai proses konseling orang atau kelompok yang belum memiliki pembelaan diri dan kelompoknya. Yang terakhir yaitu advokasi hukum. Advokasi hukum ini apa? Advokasi hukum ini adalah serangkaian tindakan oleh ahli hukum atau otoritas bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, dan suatu bimbingan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dimensi hukum. Baiklah, sekian penjelasan pengertian advokasi, proses advokasi, dan modal advokasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.